Oke, di sini kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, kita harus memasukkan data Excel-nya ke dalam SPSS dengan cara klik File, pilih Open, Data. Nah, pada Files of Type ini, kita ganti menjadi Excel. Di dua data ini, kita pilih data validitas dan reliabilitas. Open. Untuk worksheet ini, ada 3 pilihan, yaitu kepercayaan, data keamanan, dan data layanan. Kita pilih yang pertama, yaitu kepercayaan. Oke. Nah, di sini sudah ada datanya. Selanjutnya yaitu klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, untuk X11 sampai total score kita pindahkan ke variables. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari correlation data kepercayaan. Sebelumnya, untuk menentukan valid tidak validnya, kita harus melihat dulu data Airtable-nya. Nah, di sini sudah ada data Airtable-nya. Cara melihatnya sesuai dengan rumus, yaitu N dikurang 2, yang mana tadi data kita berjumlah 30. Berarti 30 dikurang 2, yaitu 28. Nah, di sini kita melihat pada tingkat signifikansi untuk uji dua arah pada 0,05. Kita urutkan 28 data ke bawah. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya yaitu 0,3610. Berarti inilah Airtable-nya yang kita bandingkan dengan Airhitung. Nah, di sini sudah terlihat correlation bagian kepercayaannya. Untuk melihat valid tidak validnya data, rumusnya yaitu Airhitung harus lebih besar dari Airtable. Itu datanya valid. Jika Airhitung lebih kecil dari Airtable, itu datanya tidak valid. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pearson correlation untuk pertanyaan pertama di kepercayaan hasilnya yaitu 0,760. Yang menyatakan data valid karena lebih besar dari 0,361. Untuk pertanyaan kedua, hasilnya yaitu 0,671, yang menyatakan data juga valid karena lebih besar dari 0,361. Yang pertanyaan ketiga, hasilnya yaitu 0,794, yang menyatakan data juga valid karena besar dari 0,361. Yang pertanyaan keempat, hasilnya yaitu 0,668, yang menyatakan data valid karena lebih besar dari 0,361. Untuk pertanyaan kelima, datanya juga valid karena 0,723 lebih besar dari 0,361. Untuk uji validitas data selanjutnya, kita buka File, New, Data. Seperti pertama lagi, File, Open, Data, ganti Files of Type-nya dengan Excel, pilih data validitas dan reliabilitas, Open. Nah, pada worksheet ini kita ganti menjadi keamanan. Oke. Nah, di sini sudah keluar datanya. Selanjutnya yaitu klik Analyze, Correlate, Bivariate. Untuk X21 sampai total score, kita masukkan ke variabel. Oke. Nah, di sini hasilnya yaitu dengan membandingkan dengan Airtable yang tadi, kita lihat bahwa pada data keamanan ini, untuk pertanyaan pertama, hasilnya yaitu 0,842, yang menyatakan data valid karena lebih besar dari Airtable tadi. Untuk pertanyaan kedua, hasilnya 0,824, yang menyatakan data valid karena lebih besar dari Airtable tadi. Untuk pertanyaan ketiga, hasilnya 0,842, yang menyatakan data valid karena lebih besar dari data Airtable tadi. Untuk pertanyaan keempat pada
keamanan, hasilnya yaitu 0,756 yang menyatakan data valid karena lebih besar dari R-tabel tadi. Untuk pertanyaan kelima, hasilnya yaitu 0,742 yang menyatakan data valid karena hasilnya lebih besar dari data R-tabel tadi. Selanjutnya kita uji validitas untuk layanan. File, open, data. Nah, pada file of type ini kita ganti menjadi Excel. Sini kita pilih data validitas dan reliabilitas. Open. Pada worksheet ini kita ganti menjadi layanan. Oke. Nah, di sini sudah keluar datanya. Selanjutnya kita klik Analyze, Correlate, Bivariate untuk X31 sampai total score kita pindahkan ke variabel. Lalu klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari R hitungnya. Yang mana dari correlation layanan ini, untuk pertanyaan pertama, hasilnya yaitu 0,705 yang menyatakan data valid karena lebih besar dari data R-tabel. Untuk pertanyaan kedua, hasilnya 0,797 yang menyatakan data valid karena lebih besar dari data R-tabel. Pertanyaan ketiga, hasilnya 0,820 yang menyatakan data valid karena lebih besar dari R-tabel. Untuk pertanyaan keempat, hasilnya 0,854 yang menyatakan data valid karena lebih besar dari R-tabel. Untuk pertanyaan kelima, hasilnya 0,858 yang menyatakan data valid karena besar dari R-tabel. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Dengan cara, yang pertama kita masukkan data Excel-nya ke SPSS. Pilih File, Open, Data. Lalu pada Files of Type ini kita ganti menjadi Excel. Di sini pilih data validitas dan reliabilitas. Open. Pada worksheet ini kita pilih kepercayaan dulu, lalu klik OK. Nah, sini sudah keluar datanya. Selanjutnya kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, X11 sampai X15 kita masukkan ke Items. Klik OK. Nah, di sini kita berfokus ke reliability statistik untuk Cronbach alpha-nya. Hasilnya yaitu 0,769 yang menyatakan datanya reliable karena dia besar dari 0,6. Selanjutnya kita akan melakukan tes reliable untuk data keamanan. Di sini sudah ada datanya. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Untuk X21 sampai X25 kita masukkan ke Items. Oke, nah di sini kita berfokus pada hasil reliability statistik yang Cronbach alpha-nya, yang mana hasilnya 0,855 yang menyatakan data reliable karena lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, kita akan uji reliable untuk data layanan. Nah, kita menggunakan data yang tadi, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Untuk X31 sampai X35 kita masukkan ke Items. Oke, sini sudah keluar hasilnya. Kita berfokus pada hasil reliability statistik data layanan, yang mana hasilnya 0,862 yang menyatakan data reliable karena lebih besar dari 0,6. Oke, terima kasih.